wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifatun Nisa. Saya biasa dipanggil Rifa. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Indonesia memiliki sangat banyak destinasi wisata. Destinasi wisata di Indonesia meliputi wisata alam, wisata bangunan, maupun wisata sejarah yang mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bangunan bersejarah yang mampu menjadi ikon Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan warisan budaya berupa situs candi terbesar di seluruh dunia yang telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau yang biasa disebut UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur secara administrasi terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini didirikan oleh para penganut Buddha sekitar tahun 800-an Masehi. Candi Borobudur telah menjadi wajah pariwisata di Indonesia karena dikenal memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan wisata lainnya. Tempat wisata di Jawa Tengah ini memiliki luas 123 kali 123 meter persegi dan terdiri dari 10 tingkat. Bangunannya tersusun dari balok vulkanik yang membentuk 504 arca, 72 stupa, dan sebuah stupa induk besar di puncaknya. Uniknya, balok-balok ini tersusun tanpa menggunakan perekat ataupun semen. Komplek ini terlihat seperti sebuah susunan Lego raksasa. Dinding Candi Borobudur ini dihiasi sekitar 1460 panel relief dengan panjang masing-masing panel 2 meter. Panel-panel relief ini menceritakan mengenai tingkatan kehidupan Buddha. Relief di bagian bawah candi disebut dengan Kamadhatu yang menceritakan tentang perilaku buruk manusia yang dipenuhi nafsu dunia dan membuatnya masuk ke neraka. Relief bagian tengah disebut Rapadatu, bercerita tentang manusia yang sudah terbebas dari hawa nafsu dunia, sedangkan relief tingkatan teratas adalah Arupadatu. Relief ini menggambarkan tingkatan pencapaian teratas di mana para dewa bersemayam. Selain 3 relief tersebut, sebenarnya masih ada panel relief di bagian terbawah candi yang terkubur. Menurut para ahli sejarah, relief yang terkubur tersebut bernama Karma Wibangga. Inilah relief yang menceritakan mengenai tingkatan terbawah manusia. Relief ini menggambarkan perilaku buruk manusia yang mengikuti hawa nafsunya seperti membunuh, bergosip, dan memperkosa. Bahkan disebutkan ada gambaran suami istri. Penguburan panel relief ini memiliki 2 alasan. Yang pertama itu karena relief yang dianggap tidak sopan dan karena upaya pengokohan agar candi tetap berdiri tegak. Candi Borobudur ini disebut sebagai salah satu mahakarya terbesar manusia sepanjang sejarah. Susunan balok vulkanik dan perahatan reliefnya merupakan sebuah karya seni yang tak tertandingi nilainya. Tempat wisata ini juga menjadi bukti kemajuan peradaban manusia pada zaman dahulu dalam bidang arsitektur, teknologi, dan seni sastra. Sejarah Candi Borobudur. Berdasarkan prasasti Karangtengah, diperkirakan Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra dan baru diselesaikan putrinya Ratu Pramudawarni pada abad ke-9. Sedikit yang diketahui tentang hal lainnya termasuk siapa arsitek bangunan yang tersusun dari 2 juta balok pada bangunan sekitar 55.000 meter kubik. Batuan andesit yang saling mengunci bagaikan sebuah puzzle raksasa. Sebuah legenda Jawa bercerita tentang Gunadarma yang berbaring memandang Candi Borobudur sampai tertidur dan tubuhnya berubah menjadi perbukitan Manoreh. Gunadarma kemudian dianggap sebagai arsitek Candi Borobudur
meskipun tidak ada prasasti bersejarah tentang hal itu. Di komplek ini terdapat dua museum, yaitu Museum Samudra Raksa dan Museum Karma Wibangga. Di Museum Samudra Raksa ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi dan informasi mengenai sejarah perdagangan Asia Afrika pada zaman dahulu. Sedangkan di Museum Karma Wibangga, pengunjung dapat melihat informasi mengenai pembangunan Candi Borobudur. Tidak hanya bangunan candi yang dapat menarik perhatian wisatawan, namun juga pemandangan alam di sekitarnya. Di sebelah selatan candi terdapat Bukit Manoreh, yang jika dilihat bentuknya menyerupai seseorang dalam posisi tidur. Selain Bukit Manoreh, masih ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi yang mengelilingi megah ini. Di Candi Borobudur ini, selain dihadapkan dengan bangunan candi yang megah, pengunjung juga dapat menikmati berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Taman Wisata Candi Borobudur. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya ada pusat informasi, Hotel Manohara, wisata safari gajah, paket tilik deso, andong wisata, 3 buah museum, kereta keliling, sampai dengan sentra kerajinan dan kuliner. Pasti banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya apa saja yang bisa kalian lakukan di Candi Borobudur. Jangan khawatir, ada banyak sekali hal yang bisa Anda lakukan selama berada di kompleks Candi Borobudur. Paling besar di dunia ini diantaranya mempelajari seni sastra dan budaya. Jika Anda menyukai seni sastra dan budaya, berada di Candi Borobudur tentunya akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Anda bisa membaca dan mengamati panel relief yang tergambar di dinding candi. Untuk dapat membaca cerita relief ini secara berurutan, Anda harus berjalan mengitari candi searah putaran jarum jam, yaitu dari kiri ke kanan. Mulailah dari pintu timur di tingkatan terbawah dan berjalanlah memutar sampai kembali ke pintu awal, kemudian naik ke tangga ke tingkatan berikutnya. Lakukan hal ini terus-menerus sampai ke tingkatan teratas untuk mendapat cerita yang berurutan dan utuh. Anda mengalami kesulitan membaca cerita di relief? Tak perlu bingung, karena ada jasa pemandu yang siap membantu Anda. Jika Anda sudah merasa lelah setelah mengelilingi Candi Borobudur dan merasa lapar, jangan khawatir, karena di dalam Candi Borobudur ini terdapat banyak sekali tempat kuliner yang bisa Anda cicipi. Selain tempat wisata kuliner yang wajib sekali Anda cicipi, pasar oleh-oleh di sekitar Candi Borobudur juga wajib sekali untuk didatangi untuk berbelanja oleh-oleh, karena banyak sekali barang-barang yang bisa Anda beli seperti batik, gantungan kunci, baju, tas, dan berbagai perlengkapan lainnya yang dijual di sana. Untuk kalian yang suka berfoto, di dalam Candi Borobudur ini banyak sekali spot foto bagus, dan di dalam Candi Borobudur ini juga banyak sekali tukang foto keliling yang siap mengabadikan momen Anda. Di dalam Candi Borobudur ini juga terkadang mengadakan berbagai event-event seru yang sangat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Taman Candi Borobudur ini, anak-anak bisa berkeliling melihat gajah di taman ini. Anak-anak juga bisa mencoba memainkan wayang yang sudah disediakan. Candi Borobudur juga sangat cocok untuk tempat tujuan anak-anak sekolah study tour, karena di dalam Candi Borobudur ini, anak-anak sekolah bisa banyak mempelajari tentang sejarah. Untuk kalian wisatawan yang ingin datang ke Candi Borobudur dan masih bertanya untuk jam buka dan tiket masuk Candi Borobudur buka setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 17.00. Waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Borobudur adalah pagi-pagi sekali, karena udaranya yang masih segar. Bila ikut paket ke Borobudur Sunrise, kita bisa dikenakan biaya 350.000 per orang. Kita bisa masuk ke candi mulai pukul 4:30
kita memasukinya lewat jalur Manohara. Harga tiket masuk Candi Borobudur adalah 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak 3-10 tahun. Ada diskon sekitar 50% untuk rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Candi Borobudur. Semoga sedikit cerita dari saya ini bisa membuat kalian penasaran dan ingin mengunjungi Candi Borobudur ini. Jadi jika kalian masih bingung ingin berlibur kemana, mungkin Candi Borobudur ini bisa menjadi salah satu destinasi terbaik untuk menemani liburan Anda. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.